Ini emergency ya, ada tertulis emergency stop. Jadi sebelum dijalankan, buka emergency stopnya, posisi sistem shock. Kita cari settingan pressure dulu, berapa settingan yang kita mau. Sekarang ini loadingnya 6 bar, unloadnya 7 bar, fan start 80 derajat, jadi nanti 80 derajat baru menyala fan-nya. 70 mati lagi. Ini muter delay 15 second, fan delay 15 second, ini semua bisa dirubah-rubah ya. Start delay 8 second, load delay 2 second, empty-nya 600 second, ini berarti 10 menit. Nanti saya jelasin semua itu empty delay apa. Stop delay 20 second, start delay 20 second, start lokal. Lokal itu berarti kita start dari sini. Kalau di sini remote berarti start dari jauh. Load unloadnya auto. Ini auto berarti begitu tercapai 7 bar, unload. Dia turun sebelum sampai 6 bar, nanti dia akan mati sendiri. Standby. Ini perhitungan waktu jam kerjanya. Ini enggak banyak dipakai di sini. Ini untuk interval maintenance-nya, resetnya masih 00 semua. Nah, kosong semua. Yang ada isi adalah oil filter 500 jam. Nah, ini akan 500 jam ini begitu sampai di running hour-nya 500 jam nanti akan menyala alarm. Berarti servis pertama ini adalah filter oli 500 jam pertama itu ganti sama oli 500 jam pertama juga ganti. Itu yang diganti. Jadi sini kan spare part ada oil filter, ada oil separator, ada filter udara. Yang akan diganti pertama itu adalah filter oli ini yang warna orange sama oli. Grease itu maksudnya grease motor ya, tapi ini nggak pakai grease motor, berarti nggak usah di apa namanya. Bel, dah. Nah, sekarang cara masuk untuk setting pressure, tanda panah ke bawah, sini tertulis ada apa, muncul run parameter. Kita masuk di use parameter, enter, dia butuhkan password. Passwordnya itu adalah 9. Setelah masuk angka semuanya 4 kali 9 4 kali, kita tekan save. Muncul angka loadingnya 6 bar. Misalnya kita butuh 6,5 bar. Nanti tinggal pencet kode panah ini, kedip-kedip yang mana kita mau ganti. Ini MPa ya, bukan bar. Berarti ini 6,5. Setelah kita ganti, kita save lagi. Nah, berarti sekarang loadingnya di 6,5. Sekarang kita mau misalnya di unloadnya berapa? 7 atau 7,5. Ini tinggal klik sampai kita bisa berubah angkanya 7,5. Habis itu save. Sudah, berarti untuk load unloadnya itu 6,5 sampai 7,5 ya. Nah, yang lainnya nggak perlu kita rubah lagi. Ini aja yang perlu kita rubah. Sama ini tadi yang perlu rubah ya. Ini. Nih, empty delay ini terlalu lama menunggu baru mati. Nah, biasanya saya pakai itu ya, paling 2 menit udah mati. Jadi saya ganti 120 ya. Nah, untuk pertama kali kita nggak usah 120 dulu, kita aja mau lihat buktinya berapa menit, berapa detik dia mati. Kita kasih 60 dulu. 60 detik. Nanti kita ganti lagi kali ini. Ini 60 detik. Berarti begitu setelah unloadan tercapai 7 bar, 7,5 bar, turun sebelum sampai 6,5 bar. Kalau sudah waktunya tercapai 60 detik berarti dia akan mati sendiri.
Nanti begitu dia 6,5 bar lagi, jalan sendiri. Oke, kita coba dulu ya. Nah, cara start stopnya itu ya tinggal pencet ini, stopnya merah. Nah, kita harus pastiin apakah sudah betul putarannya. Coba lihat, coba sebelah sana lihat di video putaran dia harus putar ke sini. Ada tanda panah di sini. Dia putar ke sini ya. Oh ya. Ya, ini saya start, lihat putarannya. Lihat. Itu kenapa tadi di oli di situ? Ya, karena itu kan kompresor baru start, butuh pelumasan awal. Makanya saya ambil oli di sini untuk melumasi skrunya supaya nggak kering. Kalau biasanya kan ini kan dari pabrik kita belum tahu ya. Siapa tahu di situ udah nggak ada oli, kering, nanti suara jadi kasar. Makanya saya kasih pelumasan awal dari sini, ngambilnya masukin di sana. Ya, panas dari ini dia kan dihisap naik, udara naik ini panas. Udah. Oke, kita start ya. Ini 6 sekon. 4, 3, 2, 1. Masuk delta. Tapi belum hisap. Nah, baru hisap nih. Ini sekarang akan mulai naik. Jadi sendiri kan naik. Nah, untuk ampernya lihat di sini. Ini 25 ampere. Ini juga bisa kelihatan. Ampernya kalau mau lihat di sini, tekan tanda panah. Ini RAM parameter, enter. Nah, ini kelihatan. Ada ampernya kelihatan nih. Ini juga ada ampere fan, tapi belum ada karena belum nyala. Belum kelihatan temperatur ya. Cara ngeliat temperatur ini aja. Ini temperaturnya tanda panas. Dengan aku di sini panas. Ya, ini 80 baru nyala.
APM. Kalau turun 70 mati lagi. Unlock ya. Ini udah tercapai 75. Ya kita lihat dari 75 73 ini harusnya kan turun 6,5 baru start lagi ya, Iya. baru loading lagi. Kalau sampai tadi 60 detik saya setting itu belum nyampe 6,5, ini mati total. Tapi kalau ketutup Pak, ini pengen mati. Udah 70 derajat. Nanti kan? Iya. Standby. Kalau 6,5 lagi ini nanti 6,5 ini jalan sendiri. Dia otomatis. Pressure 0,65 aja itu. Ya, untuk itu kan berarti 6,5 bar. Mantap jalan tuh. Jalan kan? Ini pressurnya Pak, mau lihat temperaturnya pecah pencet ini. Kalau yang 2 kW, ininya gede. Kayak punya apa namanya? Fitur. Yang 2 kW. Standby dia menghitung. Jadi kita mau start pun juga nggak bakalan bisa karena ini ada mode standby-nya. Nah ini standby dia. Standby. 6,5 jalan lagi. Berjalan. Oh iya. Sebelah buka juga jalannya. Apa namanya baut ini. Baru masukkan oli juga kayak tadi. Jadi startupnya kompresor seperti itu. Harus dikasih oli. Harus dikasih oli di saat Start awal. Ya, start awal. Walaupun mungkin dari pabrik sudah dites ya, tapi tetap menjaga kemungkinan tetap kita harus, apalagi kalau kita nggak tahu di gudang berapa lama. Ya sama aja ini kan kemarin ini dikirim dari bulan Desember 2022. Ini baru di startup sekarang. Nah, kan kita nggak tahu di dalam kondisinya oli itu masih ada kering masih atau ada enggak? kering. Iya.
namanya ya tinggal matikan tambah stop, udah sistem stop kan. Iya, iya. Tapi kalau start sekarang bisa, karena udah di stop ya, udah reset. Iya. Nah sekarang kita start bisa. Ini udah jalan kok. Kalau sudah stop dulu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita stop nih, nah, ini kan ada ininya, Time-nya. nanti mati 15 detik ya, 15 detik ya mati. Kita begitu mati, kita mau langsung start lagi belum bisa karena masih ada itunya, masih ada delaynya lagi. Iya, iya, iya. Delay masih ada lagi nih. Nah kita start nggak bisa, Nggak bisa sebelum ini 0. Nah ini semua bisa dirubah. Semua bisa dirubah kalau tergantung keinginan kita atau kebutuhan kita ya. Contoh tadi yang ini. Nah run parameter ini adalah indikator di saat jalan. Apa yang bisa dilihat ampernya, terus total runtime-nya ini kan 35 menit ya. Total loadnya, nah ini oil filternya udah berapa jam. OA itu separator berapa jam masih nol semua ya, air filter berapa masih nol semua. Nanti ini akan bertambah semua nih. Iya, iya. Jalan semua nantinya berapa Tergantung jam tergantung pemakaian. Nah nanti begitu tercapai, nah ada alarm muncul. Alarm pertama yang muncul tadi siapa? Terbalik putaran kan? Iya. Dia akan record. Nah besok misalnya ada alarm muncul. Alarmnya muncul misalnya temperatur panas. Ada di sini. Ada di sini muncul. Biasanya tapi kalau biasanya yang muncul di depan itu adalah Yang paling terakhir. fail to stop. Alarmnya fail to stop. Caranya mencari alarm yang sebenarnya itu ya di sini. Masuk di RAM parameter. Enter. Terus cari yang di alarm. Alarm apa? Ini kan nomor 1 alarm 1 ya. Yeah. Kalau misalnya ada berikutnya lagi itu alarm 2. Muncul ada alarm yang sebenarnya di sini. Iya. Padahal tadi yang waktu di posisi pertama di sini itu bukan yang muncul alarm temperatur misalnya atau reverse power tadi. Yang muncul di sini adalah fail to stop. Fail to stop ini kita cari berarti ada alarm nih. Kegagalan. Nah, kegagalan. Nah, berarti kita cari aja alarmnya di sini dalam parameter yang sebenarnya. Alarmnya apa sih yang muncul sebenarnya? Cari di situ tadi. Di sini pasti muncul dia. Nanti muncul semua di sini. Ini kan dua alarm 4. Iya. 3 alarm sama semua alarmnya. Alarm 4 nggak ada. Masih nggak ada. Nggak ada, masih kosong ya. Ini settingnya tanggal ini. Nah, cara ngereset apa namanya? Alarm sama jamnya itu. Sama running hour-nya ya, kalau Iya. misalnya waktunya tercapai. Ini kan masih nol semua nih. Iya. Nanti ini akan bertambah terus. Nah, yang kita tulis 500 ini berarti kan di servis pertama nanti Pak, 500 jam pertama Pak Didi. Ya, ganti oli sama filter oli. Ya. Nah, ini kan kita mau ganti yang servis kedua itu adalah 2000 jam. Filter separator, filter udara itu 2000 jam ya. Iya. Nah, berarti kan kita mau samakan 2000 jam semua. Berarti nanti begitu sampai 500 jam, jangan kita setting 2000 di sini. Berarti kita setting 1500. Kenapa? Karena dia udah jalan yang tadi kan yang separator udah jalan 2500. Iya. Berarti sisa 1500. Bagaimana supaya bersamaan semua nanti ganti kedua? Berarti angka ini diganti 1500. Caranya ganti, minta password. Passwordnya tadi 94 kali. 999. Dikedip-kedip kan? Iya. Ganti misalnya sesuai dengan yang kita mau setting nantinya. Misalnya nanti begitu servis ganti filter oli sama oli. Nanti masukin angka 1500 yang ini filter oli sama yang oli. Iya. Oli di sini kan bukan tertulis oli nih, loop. Iya.
Berarti loop sama yang oil filter ini yang kita ganti 1.500. Supaya nanti di saat pergantian kedua itu bersamaan semua diganti. Filter udara, filter separator, filter oli. Penggantian kedua itu Pak? Penggantian kedua. Jadi penggantian pertama itu cuma ada 2. Iya. Oli sama filter oli. Teroleh. Untuk penggantian kedua di 2000 jam ganti semua. Filter oli, filter udara, filter separator. Terus kalau untuk penggantian ketiga lagi berikutnya? Penggantian ketiga itu kan tadi yang 1.500, Iya. Mas masukin 2.000 aja. Biar sama-sama 2.000. Semua rata. Semua 2.000, rata 2.000 ya. Dan seterusnya 2.000. Dan seterusnya 2.000. Oh iya. Oh, Jadi, berarti yang awal cuma yang awal 500, kita ganti 1.500, ya kan? Iya. Karena masuk service kedua bersamaan. Nanti begitu service ketiga sama-sama 2.000 masuk ke jam 2.000, berarti kan service ketiga tuh. Iya. Nah, berarti yang 1.500 tadi kita ganti 2.000. 2.000. Biar semua rata 2.000. Iya. Paham ya? Iya. Berarti yang nanti rata 2.000 itu Pak nanti? 2.000, Ya, 2.000 semua. Semua 2.000. Jadi yang pertama ganti oli sama filter oli. Yang kedua itu kita ganti separator, filter oli, ada 4 ya, oli sama filter udara. Iya. Semua 4 item. Nah, 4 item ini kita ratakan semua 2.000 untuk ke depannya. Jadi yang 1.500 tadi kita setting rubah jadi 2.000 juga. 2.000. Nah, kayak gini kan? Ini kan sebenarnya. Ini kan oil filter filter. nih, 500. Iya. Anggaplah tadi ini 1.500 sudah habis. Iya. Nah, sedangkan yang ini kan 2.000. Berarti kan udah sama-sama di jam ke 2.000. Nah, Dia berarti yang ini nggak perlu kita ganti 2.000 karena sudah 2.000. Yang ini yang kita ganti nanti Ditambah jadi 2.000. 1.500. Nah, jadi 2.000. Jadi 2.000. yang 2.000 Iya. kan. Ini kan 500 service pertama. Selesai ya. Service kedua berarti kan 1.500 kita sudah servis, ganti ini 1.500. Iya. Supaya bersamaan nanti di jam 2000 penggantian semua. Iya. Berarti jam runningnya tuh nggak usah di reset. Nggak usah, nggak bisa di reset. Memang nggak bisa nggak di reset. Oh. Kalau running hour-nya tuh nggak bakal bisa kita reset. Oh iya. Berarti nanti Pak untuk yang ketiga nanti yang 2.000 tambah lagi 4.000 begitu Pak? Nggak usah, 2.000 aja. Oh 2.000 saya tulis Pak. Pokoknya yang ini nanti begitu nanti dia berubah ngikut jadi 2.000 programnya semua ya. Begitunya 2.000 semua, sudah nanti di jam ke 2.000-nya lagi. 4.000 alarm lagi. Oh yang nggak usah diganti. Kelipatan 2.000 jadinya. Iya. Jadi 2.000 terus 2.000. Iya. Paham Pak.